Ada beberapa adegan yang sangat emosional yang bagi gue kalau film yang bisa bikin gue terlibat secara emosi bagus. The Talkies, Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. There are plenty of pretty voices with nothing to say. Do you have something to say? Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Baik, kita bahas film unik nih. Judulnya Coda. Coda bercerita tentang seorang anak remaja perempuan dari keluarga yang bapak ibu dan saudaranya cacat tuli, tunarungu, Bisu tuli. bisu tuli. Oke. Nah, ini Coda disutradari oleh Sian Heder. Sian Heder tuh yang nulis Film pertamanya dia sebagai sutradara. kedua. Talula film pertamanya ada si Ellen Page. Dia juga yang nulis tuh 3 season pertama Orange is the New Black. Oke, nah Coda ini tayang di Apple TV, dibintangi oleh Emilia Jones. Itu dia yang kalau di Netflix di seri Lock and Key. Nah, kemudian ada Marlee Matlin. Marlee Matlin ini mencatat sejarah sebagai kalau nggak salah aktris pemenang Oscar paling muda untuk aktris utama ya. Itu tahun 86 di Children of the Lesser God. Oke, ini remake dari film Prancis tahun 2014, judulnya kalau gue nggak salah baca La Famille Bélier, The Bélier Family, yang ada di Klik Film. Jadi kalau mau komparasi nih, mau nonton Coda di Apple TV, terus nonton film aslinya The Bélier Family di Klik Film, silakan. Oke. Jadi Emilia Jones berperan sebagai Ruby. Dia pelajar SMA, tapi sehari-hari dia membantu keluarganya yang nelayan ya. Jadi pagi-pagi sebelum sekolah nyari ikan dulu, Hebat banget. pulang karena bisa tuli, dan dia sebagai satu-satunya yang normal di jembatan ya. Iya, betul. Penerjemah gitu, penerjemah untuk ya bantu mereka gitu. Iya. Jadi dia tiap hari tuh bangun jam 3 kan. Jam 3 kemudian melaut, pulang sekolah nggak mandi lagi. Nah, Sama dibully teman-temannya, Nah, dibilang dibully. bau ikan lah. betul, bau ikan yang mungkin bener ya, Bay. Gitu ya. Nah, kemudian kan dia orang yang dari keluarga beda gitu kan. Di kita tuh masih ada kan yang orang beda tuh diperlakukan kayak freak gitu loh. Nah gitu, nah ternyata dia punya bakat menyanyi. Ini ironisnya ya, dia punya bakat yang keluarganya nggak bisa nikmatin gitu. Nah tapi ada satu waktu di mana dia harus keluar dari keluarga itu. Iya, karena ternyata dia dibuka pikirannya sama guru musiknya. Sebetulnya dia join ke ekstrakurikuler atau kelas kore itu cuman karena ada cowok yang dia suka ya. Ya. Nah, tapi ternyata guru musiknya itu membuka pikirannya dia bahwa oh, lo berbakat, lo bisa sekolah di Boston ya. Di Boston. Kalau mereka kan agak di pinggir nih, Di Massachusetts. ya Gloucester. Gue bisa cariin lo beasiswa karena dia alumni situ. Gue rekomendasi ini lu, kalau lu asal lu bisa buktiin. Iya. Tapi artinya dia harus meninggalkan keluarganya, sementara dia udah dari kecil udah jadi apa ya? Udah jadi Ya itu tadi penyelamat. telinga dan mulut untuk keluarganya gitu. Jadi konfliknya di situ gitu ya. Sementara keluarga lo atau lo masa depan lu gitu. Jadi itu yang kan dilematis ya. Itu karena biar gimana lu juga punya kehidupan sendiri. Ya karena dia cinta sama keluarganya, keluarganya cinta sama dia, jadi nggak ada konflik di situ. Ini keluarga yang harmonis. Terus jadi gini, walaupun mereka bisu tuli itu nggak digambarin yang nelongso, mereka asik-asik aja. Malah orang tuanya tuh yang kayak gitu eksentrik gitu loh. Lo gimana, Bay? Lo belum nonton The Bélier Family kan? Belum. Oke, nah gue udah. Nah lu gimana nonton Coda nih? Gue nonton Coda, terus terang gue suka banget film ini. Bisa dinikmati dari depan sampai belakang, ceritanya ngalir, penuh emosi. Actingnya gue suka banget pemeran utama si Ruby ini. Pas jadi cewek yang awkward tapi good looking,
gue bisa banget nikmatin ini gitu. Bagi gue ada beberapa adegan yang sangat emosional yang bagi gue kalau film yang bisa bikin gue terlibat secara emosi bagus. Oh, oke. Gue setuju. Jadi gini, kebetulan gue kan udah nonton nih yang The Bel Air Family. Gue nonton udah lama waktu itu dan gue suka banget sama film itu, gitu ya. Nah di sini ada modifikasi lah. Kalau yang aslinya tuh mereka petani kalau nggak salah. Gitu karena kan ini udah menyesuaikan di Massachusetts ya. Terus kalau nggak salah yang cowok tuh adeknya kalau yang di film Prancis ya. Jadi masih kecil nih. Gitu. Nah kemudian perbedaan lainnya adalah kalau di Coda pemeran bisu tulinya tuh aslinya memang bisu tuli. Ya ini cuma bisu tuli kecuali si Emilia Jones kan. Nah kalau di Prancis enggak, mereka aktor yang berperan sebagai bisu tuli. Ya karena kalau di Amerika representatif sangat penting sekarang kan. Gitu. Tapi Bel Air Family juga waktu itu sempat ada kecaman, Bay. Kayak gitu juga. Ini orang Amerika yang ngecam. Jadi gue suka banget. Nah kemudian karena gue suka banget tuh film tuh nempel di gue, sehingga waktu Coda main gue masih ntar dulu deh gitu ya. Takutnya nggak fair juga kalau saat gue nonton gue ngebanding-bandingin gitu kan. Kayak Midnight Dinner buat gue gitu. Iya, kayak Midnight Dinner buat lo gitu. Jadi gue ngasih jarak dulu sebelum nonton. Oke, kemudian gue nonton. Nah gue nonton itu gue mendapatkan nih film memang anget ya, gitu ya. Terus dia mempertahankan spirit di film aslinya yang keluarga eksentrik, nggak minta dikasihanin, ya mereka mandiri, tapi biar gimana mereka bergantung sama si tokoh Ruby ini, gitu ya. Jadi tetap ada dramanya ketika Ruby nggak ada, mereka bisa dapat masalah besar, gitu. Walaupun kakaknya di situ bilang lu nggak butuh Ruby kok, Ruby nggak apa-apa sekolah di sana, gue yang bertanggung jawab gitu. Karena dia ngerasa bahwa gue bisa baca bibir, gue bisa bantuin lo, dan lo sebelum Ruby lahir nggak ada masalah. Kita lancar-lancar aja gitu. Jadi gitu, walaupun itu denial, tapi kita bisa ngerasa itu gitu ya, walaupun dialognya pakai bahasa isyarat, tapi kita bisa ngerasain itu. Nah, jago banget sih kalau menurut gue ya. Maksudnya filmmakersnya bisa membuat itu. Misalnya gini, berarti kan dia harus milih dialog gitu kan ya, karena dialognya nggak mungkin bisa banyak-banyak kan, gitu. Nah dialognya itu nggak banyak tapi kena gitu. Tapi tetap gue selesai nonton ada adegan pamuncaknya tuh, ya adegan pamuncaknya yang si Ruby tampil itu kan sama ya, nggak sekena ketika gue nonton. Jadi gini, ketika gue nonton La Famille Bélier tuh gue bisa sampai nangis gitu, Bay. Itu gue sampai nangis kalau di film ini di Coda. Nah jadi pas di sini gue oke, ini bagus nih, tapi gue nggak sampai segitunya, nggak sampai tersentuh segitunya gitu. Again mungkin nggak fair juga karena gue udah nonton duluan yang versi Prancisnya gitu loh. Jadi sama kayak yang Midnight Diner sama Angkringan gitu ya. Kalau bagi lo karya luar biasa, ya bagus. Gue nggak mendinai, tapi nggak kena ke gue karena gue udah itu. Nah berarti posisi kita persis kayak gitu, gitu loh. Gue nggak deny ini bagus, actingnya bagus. Karena ini menang jadi grand jury di Sundance Film Festival dan Audience Award juga. Iya, jadi jarang-jarang itu Audience Award itu penting sebagai tolak ukur ya, sebagai tolak ukur bahwa ini film bisa diterima sama general audience, bukan juri-jurian ya, gitu loh. Itu makanya kalau satu lagi piala tertinggi yang ditentukan oleh audience tuh Toronto. Biasanya kalau yang menang Audience Award di Toronto sukses tuh filmnya, gitu. Jadi dan satu lagi, Bay, Coda ini dibeli sama Apple TV rebut-rebutan dengan angka yang rekor untuk Sundance, $25 juta. Ya karena banyak yang bidding. Iya, jadi rekor sebelumnya tuh 17,5 juta. Itu film Palm Springs tahun lalu, gitu. Nah ini rekor 25 juta. Oke. Cuman
Gue tadi ngomong ada beberapa adegan kunci yang bikin gue emosional ya. Contohnya adegan yang pas dia show pertama tuh choirnya. Nah, pas choirnya, terus kita tiba-tiba dapat point of view dari keluarganya gitu, hening semua, terus Mereka nggak bisa dengar kan. Maksudnya- Dan mereka cuma ngeliat reaksi orang-orang. iya, eksekusinya keren. Itu gitu juga di film aslinya, Bay. Terus yang pasti pas adegan audisi ya, audisi di sekolah. Itu emang adegan kunci ya. Adegan kunci. Jadi salah satu adegan yang gue suka juga, jadi pada saat itu setelah selesai kur, terus bapaknya sama dia sebelum masuk ke rumah, terus Oh, yang di mobil. ya ternyata kamu nyanyi apa sih? Terus dia nyanyiin buat bapaknya sendiri. Bagi gue tuh dapet. Dan itu film aslinya juga gitu, Bay. Ada. Jadi yang gue ngelihat reaksi orang-orang, tapi gue nggak tahu nih mereka dapat apa gitu kan. Gue pengen dong ngerasain kayak mereka coba lo nyanyi, kemudian vibranya ya yang dirasain ya. Gitu. Nah, menyentuh sih memang. Jadi oke, lo Koda kasih berapa, Bay? Bagi gue ini salah satu yang terbaik yang gue tonton tahun ini sih. Gue kasih saat ini 9 lah. Mungkin gue kalau nonton lagi bisa gue kasih lebih kali. Oke, gue sepakat sama lo, di film bagus, tapi gue nggak bisa melepas bayang-bayang The Bellier Family di film Koda ini. Gitu, jadi gue kasih 7,5. Wah, ya bang. Gue kasih 7,5, sementara kalau Bellier Family gue kasih 9,5 tuh, Bay. Sampai sekarang masih berkesan banget buat gue. Oke, Koda itu singkatan dari Child of Deaf Adult. Itu double meaning juga, karena berarti ending dalam lagu juga kan? Iya, Koda. Bisa ditonton di Apple TV. Terus kalau La Famille Bellier itu bisa nonton di Klik Film. Bandingin aja. Ya. Gitu. Tapi dua-duanya film yang bagus. Makasih udah mampir. Silakan komen untuk film Koda dan The Bellier Family sekalian kalau mau. Kasih jempol. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.